Sepupu, ikannya sudah habis terjual. Berapa keuntungan kita tahun lalu? Tidak untung. Apa? 3 mobil ikan, setidaknya 800.000 yuan, kan? Kamu bahkan sudah beli mobil, tapi bilang tidak untung. Nak, uang untuk beli mobil ini, paman yang berikan pada Qiangzi. Karena kalian tidak untung tahun lalu, kamu harus mengeluarkan 100.000 yuan untuk mengganti investasi Xiao Qiang. Paman, tahun lalu kolam itu menghasilkan 200.000 yuan. Qiangzi bilang akan dibagi rata denganku, tapi sampai sekarang belum dibagi. Kenapa malah aku yang harus mengeluarkan 100.000 yuan? Kak, kamu kasih tekniknya. Aku kasih kolam dan bibit ikan. Nanti kalau ikannya sudah besar dan panen, berapapun untungnya kita bagi rata. Teknikmu selalu bagus, ini pasti berhasil. Kak, omonganmu itu. 800.000 yuan itu semua berkat dasar kolamku yang bagus dan bibit ikan berkualitas yang kubeli. Kamu tidak melakukan apa-apa, hanya keliling kolam setiap hari. Kenapa harus dapat bagian uang? Sukiang, kamu mau ingkar janji, ya? Dapat 800.000 yuan mau dimakan sendiri. Kalau kamu menuduhku begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, uang ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan diincar. Suhai, kamu jangan tidak terima. Di kaki gunung belakang kita masih ada satu kolam ikan. Kalau kamu merasa teknikmu berharga, kamu rawat sendiri saja. Kalau berhasil, aku akan ganti rugi 2 kali lipat, 1,6 juta yuan, dan bersujud minta maaf, serta memberitahu seluruh warga desa bahwa Xiao Qiangku bisa untung berkat teknikmu. Itu kolam mati, tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Bukankah kamu merasa teknikmu berharga? Kolam mati tidak bisa dipelihara, ya? Ini membuktikan bahwa kolam dan bibit ikanku yang berharga, teknikmu tidak ada nilainya sama sekali. Baik, kolam mati itu akan kurawat. Kalau tidak berhasil, aku terima. Tapi kalau berhasil, ingat untuk ganti rugi dan bersujud minta maaf. Baiklah, Kak, kamu sendiri yang bilang begitu. Nanti jangan ingkar janji. Xiaoyan, kamu. Suhai, kita sampai di sini saja. Aku lebih suka pria yang punya masa depan. Bak ini masih bisa dipakai buat menampung air. Bawa pulang saja. Nanti kamu dan ibumu hiduplah yang baik. Kalau ada apa-apa, cari paman. Ini bak kakek. Kalau ditaruh di sini cuma makan tempat. Kolam mati dan bak rusak ini, cepat atau lambat akan kubereskan dengan kalian. Hati-hati, Kak. Nanti adik traktir minum. Ayo, kita ke pelabuhan Donghai. Kepiting raja sudah kupesan. Ada apa ini? Salah lihat ya? Manis. Air ini manis. Kemarin tidak seperti ini. Mungkinkah karena setetes darah itu? Ibu tidak enak badan, biar aku saja yang belanja. Ibu istirahat saja. Ibu baik-baik saja. Kok, lihat, ibu juga beli ikan, tapi sepertinya sudah tidak berdaya. Mungkin bisa hidup lagi kalau dipelihara. Akuarium ini benar-benar ajaib. Ikan ini tadi hampir mati. Ada apa, Bu? Mungkinkah air di akuarium ini bisa memelihara ikan? Bu, coba minum sup ikannya dulu. Sup ini kok beda. Ada apa? Ikannya nggak segar? Terlalu segar. Aku belum pernah minum sup ikan seenak ini seumur hidupku. Ini enak banget. Ini air dari bak itu. Bisa menyelamatkan ikan. Berarti bisa juga untuk budidaya ikan? Ah, sudahlah. Coba beli sedikit dulu. Bos, berapa harga bibit ikannya? 1 keping per ekor. Mau berapa? 6.000 ekor dulu. Suhai. Maaf, bibit ini tidak akan kujual padamu. Kenapa? Kolammu itu kolam mati. Sudah puluhan tahun tidak menghasilkan apa-apa. Kalau bibit ini kuberikan padamu, tidak sampai 3 hari pasti mati semua. Nanti kamu datang dan membuat keributan. Bagaimana aku bisa berbisnis lagi?
Kahai. Mau beli bibit ikannya? Paman Wu pasti tidak akan menjualnya padamu. Kolam itu memang punya reputasi buruk. Bagaimana kalau aku bantu tanyakan? Kak, tunggu sebentar. Paman Wu, kakakku mau beli bibit, kasih aja dia. Qianzi, kolamnya itu. Aku tahu. Gini aja, aku jamin dia. Kok nggak percaya aku? Dia bayar bibitnya sendiri, kamu jual aja ke dia. Jangan persulit kakakku. Oke, aku percaya. Kak, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku cuma lihat kamu lagi susah, jadi aku bantu. Kita kan keluarga, nggak usah sungkan. Kalau begitu, terima kasih banyak, adikku. Kolam itu, kalau kamu memang mau coba, ya coba aja. Siapa tahu berhasil, nanti adikmu ini akan panggil kamu bossu. Kak Qiang, apa kolamnya itu beneran bisa buat ternak ikan? Kolam mati bisa ternak ikan? Hahaha, cuma buang-buang duit aja. Biarkan saja dia coba kalau mau. Kalau uangnya habis, dia pasti akan kembali kerja padaku dengan patuh. Kak Qiang, bagaimana kalau kolamnya itu beneran bisa ternak ikan? Kalau berhasil, biar dia nggak bisa jual ikannya. Aku mengandalkan kalian untuk bangkit. Aduh, gawat. Aku lupa menambahkan sesuatu. Hidup kembali. Hahaha, lihat, kan? Coba lihat. Siapa lagi yang berani bilang ini kolam mati? Qiangzi, sepupumu itu kemarin menebar benih ikan di kolam mati. Ditebar berapapun, mati semua. Cuma buang-buang tenaga saja. Ini, itu. Kak Qiang, ayo. Ayo kita lihat kolamnya. Kak Qiang, bukankah kakak bilang tidak ada yang menarik untuk dilihat? Aku mau lihat kolamku sendiri. Siapa yang mau lihat kolam mati itu? Apa? Mataku bermasalah? Ini bibit ikan yang kemarin itu. Iya, MA. Coba lihat. Hidup. Benar-benar hidup. MA, ikan kita ini pasti bisa laku mahal. Mama tinggal tunggu hidup enak saja. Nak, ikan ini dijual berapa? 50.000 sekilo. 50.000. Ikan paling mahal di pasar saja cuma 15.000. Kamu mau merampok? Ya? Kelihatannya sih lumayan. Tapi 50.000 itu keterlaluan. Jangan sampai tertipu, semuanya. Aku kenal orang ini. Dari desa keluarga Su. Dia dapat kolam mati itu. Puluhan tahun enggak pernah berhasil ternak apa-apa. Ini kan ikan biasa saja. Jangan-jangan dikasih obat lagi. Hari ini gratis. 3 potong daging ikan gratis. Bawa pulang dan coba. Kalau ada bau lumpur, aku akan buang semua ikan di 2 ember ini di tempat. Enak. Kalau enak, lain kali bantu sebarkan saja. Daging ikan ini putih banget. Pasti ada yang nggak beres. Rasanya enak. Kamu mau coba juga? Menarik juga. Cari tahu tentang orang ini. Dari desa keluarga Su. Aku coba 1. Aku juga mau 1. Anak muda, berapa harga ikanmu? 50 yuan per kati. Nenek mau berapa kati? Haha, karena kamu memanggilku nenek, berikan aku yang paling besar. Semangat, anak muda. Ruotong sudah pulang. Nenek, harum sekali. Tadi nenek beli ikan di pasar. Kelihatannya enak. Ikan mas dari pasar? Nenek mau makan ikan? Aku suruh manajer dari ibu kota provinsi. Coba dulu baru bicara. Ini ikan mas, sama sekali tidak amis, lebih enak dari ikan di hotel kita. 50 yuan per kati. Dijual oleh seorang pemuda di depan pasar. Aku minum 3 mangkuk sup. Pinggangku jadi tidak pegal lagi. Dia! Nenek, aku ada urusan. Lain kali aku temani nenek lagi. Aduh, anak ini.
Tapi pemuda itu kelihatannya bagus sekali. Kalau saja dia bisa jadi menantu cucuku. Presdir Jiang, Suhai itu saat pembagian warisan hanya dapat kolam mati. Penduduk desa sekitar bilang tidak bisa memelihara apa-apa di sana. Anda benar-benar mau pergi sendiri? Aku sudah makan ikannya. Alamat sudah jelas. Di depan sana. Tapi jalan ke kolam itu tidak bagus. Terus saja. Presdir Jiang. Tidak apa-apa. Terima kasih. Presdir Jiang. Anda tidak apa-apa? Cepat kembali dan ganti baju. Kamu Suhai? Anda mengenalku? Kontrak. Presdir Jiang. Seluruh tubuh Anda basah kuyup. Kembali dulu. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Ikanmu akan dibeli semua oleh pelabuhan Donghai, 50 yuan per kati, uang muka 200.000. Anda baru saja jatuh ke air hanya untuk menandatangani kontrak denganku. Kamu tadi melompat ke kolam tanpa berpikir, aku percaya padamu. Aduh, Presdir Jiang. Kolam matinya itu tidak bisa menyediakan pasokan yang stabil. Simpan, jangan bocorkan sumber pasokan ini keluar. Besok pagi, truk pendingin akan tiba di kolam. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menekan harga atau menindasmu. Jiang Ruotong, tunggu saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Presdir Jiang, sisiknya tidak rata, perutnya kempes. Jelas ada masalah. Lebih baik jangan dimakan. Gukus. Ikan ini dibudidayakan di mana? Kolam mati di desa keluarga Su. Tidak mungkin. Ikan ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. 3 meja di luar minta tambah pesanan. Ikan kukus ini. Presdir Jiang, ikan Anda ini mengalahkan keahlian saya selama 20 tahun. Bukan ikannya yang hebat, tapi pembudidayanya yang hebat. Tapi, Ini juga ikan yang dibudidayakan Sukiang, kan? Di desa keluarga Su, hanya ada satu orang yang hebat dalam budidaya ikan. 100.000 kati, mulai dikirim bulan depan. Sanggup tidak? Bos Yang, Anda tenang saja. Kolam terbaik di desa keluarga Su ada di tangan saya. Puluhan ribu kati setahun bukan masalah. Saya dengar dulu budidaya ikan Anda diurus oleh seseorang bernama Suhai. Kalau dia pergi, apa tidak akan? Memelihara ikan itu sesulit apa sih? Cuma tebar benih, kasih makan, ganti air, siapapun bisa. Baik. Biarkan barang yang bicara. Kalau kualitasnya bagus, tahun depan saya tambah pesanan. Tapi kalau ada masalah, kamu tahu sendiri kan? Kak Kiang, malam ini kamu dapat pesanan besar loh. Dia kan mau tas baru. Pelayan, Tuan, ada yang bisa saya bantu? malam ini semua tagihan di sini, saya yang bayar. Malam ini semua tagihan akan dibayar oleh Tuan Muda Su. Hai Z, ini berapa? 100.000. Ini uang dari ikan yang diangkut truk pendingin hari ini. Besok-besok juga ada setiap hari. 100.000. Sehari? Bu, 2 hari lagi aku ajak ibu ke ibu kota provinsi untuk periksa batuk ibu ya. Tidak perlu ke ibu kota provinsi. Ibu sudah minum sup ikan dari kolam kita, setengah bulan ini tidak batuk sama sekali. Lapar ya? Nenek masakan Mia. Ini semua baru permulaan. Ikan bisa dipelihara, tapi kerang, ya? Entahlah, coba saja. Kiang Z, Kakak sepupumu, Suhai, akhir-akhir ini kayak mendadak, ya? Kemarin aku lihat truk pendingin bolak-balik ke kolam mati miliknya. Kemarin juga mengangkut ikan 1 truk penuh. Kolam mati itu bisa menghasilkan berapa banyak ikan sih? Paling cuma dapat beberapa ikan kecil. Dijual ke restoran kecil pakai koneksi, itu pun sudah bagus kalau cukup buat beli obat untuk ibunya. Kalian berdua digabung pun, tidak akan bisa mengalahkan aku sendirian. Kak Chen mau tambah pesanan, ya? Kiang Z, mulai bulan depan, pasokanmu ke hotel ini akan dikurangi 40%.
Kak Chen, kamu tahu sendiri kan hubungan kita? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya kamu cepat tingkatkan kualitas ikannya. Siapa yang berani merebut bisnisku? Jangan-jangan dia? HMPH. Sudah kuduga. Kak Kiang, ikan yang waktu itu pasti dia takut semua bibit ikannya mati. Takut malu? Dia takut semua bibit ikannya mati. Dia takut semua bibit ikannya mati. Dia takut beli ikan dari tempat lain cuma buat pamer. Ada benarnya, pasti begitu. Lihatlah kolam ini. Apa kelihatan ada ikannya? Ada ikan tidak? Barusan aku jelas dengar suara ikan menampar air. Jangan curigaan gitu. Kolam bobrok begini mana mungkin ada ikan. Tempat apaan sih ini? Ayo cabut. Bos, harusnya diaklimatisasi dulu kan? Perbedaan suhu airnya terlalu besar, bibitnya tidak akan tahan. Mana banyak aturan begitu. Tuang saja, beres. Bos Liang, tenang saja, bibitnya sudah ditebar. 100.000 kati, tidak kurang tidak lebih. Kak Kiang, semuanya sudah diurus sesuai caramu. Tenang saja, tinggal tunggu panen ikan. Besar sekali. Ungu Kaisar. Mau dijual ke siapa ya? Oh, iya. Kontrak. Presdir Jiang, Anda basah kuyup. Pulang dulu, kamu tidak mengerti bahasa manusia, ya? Simpan ini, jangan bocorkan sumber pasokan ke pihak luar. Besok pagi-pagi, truk berpendingin akan tiba di kolam. Setelah ini, tidak akan ada yang berani menekan harga atau menindasmu. Bulan lalu, ada yang membawakan mutiara emas padaku. Katanya mutiara liar dari Laut Selatan. Aku kirim untuk diperiksa, ternyata itu mutiara kerang yang diwarnai. Modalnya tidak sampai 200.000. Mutiara milikmu ini. Ambil saja, periksa. Ungu Kaisar jarang ditemukan. 300 juta. Mau dijual berapa? Tidak dijual. Untukmu. Kamu adalah orang pertama yang mau melihat kolamku. Suhai, barang ini terlalu mahal. Barang mahal harus diberikan kepada orang yang mengerti nilainya. Suhai, ayo, aku traktir makan. Baik. Wah, bukankah ini Kahai? Cantik. Makan sama kakakku ya. Dia sekarang miskin sekali, tidak punya uang sepeser pun. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Lihat, kolam terbesar di desa keluarga Su ada di tanganku. Setahun bisa panen puluhan ribu kilogram. Beberapa hotel di kota dipasok olehku. Hari ini senang, ayo minum yang enak. Yang ini, 168 juta per botol. Tuan, ini harga per botol. Pura-pura apa? Kalau minum anggur ini, pulang-pulang kolamnya harus dijual, kan? Bukankah kamu panen puluhan ribu kilogram setahun? Kenapa bos besar sepertimu tidak mau minum sebotol anggur saja? Xiaoyan, dulu kamu bilang suka pria yang punya isi. Sekarang, yang di sampingmu ini, anggur seharga 168.000 aja sayang dibuka. Kak yang bilang kamu nggak sanggup bayar. Pelayan, saya juga mau 2 botol. Apa Suki yang kurang uang segini doang? Tuan, mohon bayar dulu. Siapa bilang saya nggak sanggup bayar? Gesek kartu. 2 botol anggur ditambah hidangan, total 308.000. Tuan, saldo kartu tidak cukup. Anggurnya belum diminum, batalkan saja. Tuan, anggur yang sudah dibuka tidak bisa dikembalikan. Xiaoyan, sisa uangmu berapa? Kamu suruh aku bayar?
Uangnya sudah terkumpul. Suhai, awas kau. Adikku, dulu kamu bilang padaku untuk pasrah. Kata-katamu itu, aku kembalikan padamu. Sekarang, kamu yang harus pasrah. Lain kali kalau ada tamu seperti ini lagi, jangan lupa ajak ke sini. Ini tokomu, minumanmu, dan kecerdikanmu. Aku hanya ikut bermain. Kat, hai. Kenapa kamu kembali? Kakakku bilang kamu ditipu orang. Dapat bagian kolam mati. Aku kerja kuli bangunan di kota Jiangcheng setengah tahun. Ini ada sedikit uang, kamu ambil saja dulu. Uangnya simpan saja. Kalau kamu benar-benar mau bantu aku, tetaplah di sini dan kerja denganku. Aku mau memperluas kolam. Kebetulan butuh orang. Kolam di sebelah sudah kubantu negosiasikan. Sewa 3 tahun, uangnya dipotong dari pembayaran barang. Kapan kamu ada waktu untuk tanda tangan? Sekarang aku ada waktu. Kalau begitu, aku tunggu di kantor. Siapa itu? Prestir Jiang. Dia sudah bantu urus kolam baru. Benarkah? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Langsung saja mulai kerja. Makan dan tempat tinggal ditanggung. Kalau kerjanya bagus, akhir tahun ada bonus. Putri bibimu akan menikah bulan depan. Nenek bukan mendesakmu. Nenek cuma mau tanya, sebelum ayahmu meninggal, dia pernah menjodohkanmu dengan anak keluarga Zhao itu. Keluarga Zhao yang mana? Teman lama ayahmu. Dulu kedua keluarga sepakat untuk besanan. Anak laki-laki keluarga itu sekarang berbisnis produk laut di ibu kota provinsi. Katanya bisnisnya besar sekali. Aku juga baru ingat setelah bulan lalu ada yang menyebutkannya. Orang itu tidak pernah muncul. Apa yang ayah katakan secara spontan tidak bisa dianggap serius. Ruotong, anak muda penjual ikan itu. Apa kamu pernah bertemu dengannya lagi? Pernah. Dia sekarang pemasok untuk hotel kita. Benarkah? Kalau begitu, lain kali ajak dia makan di rumah. Nanti kamu jaga kolam ini saja. Bagaimana dengan kolam mati itu? Yang di sana tidak perlu melakukan apa-apa. Akan ada orang yang datang. Kak Hai, kerang mutiaranya sudah ditaruh. Sudah dibagi jadi 3 area seperti yang kakak bilang. Bagus. Jangan bilang siapa-siapa soal kerang mutiara ini. Kolam ini baru permulaan yang sebenarnya. Suhai, kamu dan seorang wanita bersekongkol menjebak Qiangzi. Menipunya untuk memesan anggur seharga lebih dari 300.000 yuan. Apa kamu masih manusia? Guilan, keluar dan lihat anakmu yang baik ini. Belajar mencari wanita untuk menjebat saudaranya sendiri. Paman, Sukyang sendiri yang masuk ke restoran itu, duduk dan membual tentang hasil panennya yang puluhan ribu kati setahun. Lalu dia sendiri yang membayar orang untuk membuka 2 botol anggur. Kalian mengajarinya selama 30 tahun, tapi tidak mengajarinya untuk mengendalikan tangannya. Sekarang malah menyalahkan anakku. Aku tanya Suhai, siapa wanita itu? Apa dia yang menyuruhnya? Paman, uang yang dihabiskan Sukyang itu masuk ke tangan hotel. Aku tidak mengambil sepeser pun. Apa hubungannya denganku? Siapa sebenarnya wanita itu? Gak ada hubungannya sama kalian. Kalian gak ngajarin dia jadi orang benar, giliran ada masalah malah nyalahin orang lain. Dulu kalian kasih kami kolam mati itu. Kenapa aku gak bikin masalah sama kalian? Udah lama ku pendam. Dulu nggak berani ngomong, takut bikin kamu susah. Sekarang udah nggak takut lagi. Wanita itu kenal baik, kan? Bisa dibilang begitu. Lain kali ajak dia ke rumah, jangan makan di restoran terus, mahal. Ibu masakin sup ikan buat dia. Mobil siapa itu? Punya dia. Mobilnya kelihatan baru, pasti lebih dari 100.000 ya. Kolam mati dia itu, mana bisa beli mobil? Pasti sewaan. Atau pinjam punya orang desa. Dasar sok kaya. Sewa mobil cuma buat pamer, uang segitu aja berani dia pakai. Nanti kalau kolam bobroknya itu bangkrut, lihat aja gimana dia bayar. Apa gunanya telur? Uang itu yang berguna. Ingat, kalau punya uang, kamu adalah raja. Kalau tidak punya uang, siapa yang akan menghargaimu? Bos, ikan ini aneh. Insangnya hitam semua. Sepertinya busuk insang karena bakteri. Apa masalahnya kalau beberapa ikan mati?
Ambil dan buang jauh-jauh. Jangan sampai pelanggan melihatnya. Kak Kiang, apa perlu kita panggil orang untuk memeriksa kualitas air? Masalah kecil begini. Kamu beli saja pemutih dan taburkan di sana. Untuk mensterilkan air. Kak Kiang, uang pakan yang terakhir. Kamu masih. Apa yang kamu cerewetkan? Apa Sukiang kekurangan uangmu segitu? Beberapa pembayaran akan masuk dalam 2 hari ini. Nanti kalau sudah masuk, aku berikan padamu. Cepat pergi. Presdir Jiang. Nenek menyuruhmu datang makan malam di rumah besok malam. Dia akan memasak sendiri. Lalu kamu, apa maksudmu? Apa kamu ingin aku datang? Berikan teleponnya padaku. Aku akan bicara dengannya. Pak Chen sudah mencarimu. Dia menyarankanku untuk tidak bekerja sama denganmu. Kalian berdua ini, ketemu langsung bahas kerjaan. Sampai makan pun gak bisa diam. Nah, nenek mau tanya. Sup ikan yang dimasak Ruotong ini bagaimana rasanya? Enak sekali. Dengar, kan? Dia bilang enak. Nenek, Kalian makan saja pelan-pelan. Bicarakan hal lain. Jangan melulu soal bisnis. Nak, sering-seringlah datang kemari nanti. Ya. jangan terlalu dipikirkan omongan nenek. Dia memang suka khawatir. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya ingin bertanya. Kamu bisa sering datang kemari nanti. Nenek menyukaimu. Lihat apa? Makan. Baik. Presdir Jiang, ada rumor di luar kalau Mutiara Suhai itu palsu. Saya sarankan untuk menghentikan kerja sama sementara waktu. Kamu percaya? Saya hanya khawatir dengan reputasi perusahaan. Yang kamu khawatirkan bukan reputasi perusahaan, tapi keuntunganmu yang diganggu Suhai. Paman Chen, kamu sudah ikut aku 6 tahun, aku sudah memberimu lebih dari cukup. Kamu diam-diam mencari klien, menyebarkan rumor tentang Mutiara Suhai. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Presdir Jiang, saya... Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Suhai, kamu membuatku sengsara. Kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Qiangzi, bisnismu direbut Suhai. Dia dan Jiang Ruotong. Apa? Aku tahu sekarang. Wah, bukankah ini Kahai? Wanita cantik yang makan dengan kakakku itu. Dia adalah Presdir Jiang dari pelabuhan Donghai. Ada apa? Paman Chen, dia dipecat. Semua bisnis kita di pelabuhan Donghai hilang semua. Siapa yang merebutnya? Qiangzi, apa sepupumu Suhai itu kayak mendadak akhir-akhir ini? Kemarin aku lihat truk pendingin, bolak-balik ke kolam mati miliknya. Kemarin juga mengangkut ikan 1 truk penuh. Jangan-jangan benar dia? Kahai, yang ini juga nggak kecil loh. Kerang mutiara. Masa sih? Paman datang. Mutiara ini dibudidayakan di kolam ini. Pak Paman, kenapa Paman datang? Kapan kamu menaruh kerang mutiara? Kok aku nggak tahu? Kolam ini kan bukan. Kalau bibit ikannya sudah hidup, baru aku masukkan kerang. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Ayah, waktu pembagian warisan, kolam ini airnya mati, tidak bisa untuk memelihara ikan. Baru sebentar, kok, ini bukan air mati, ini lebih produktif daripada kolam besar kita. Kak Hai, mereka sudah pergi. Kak Hai, kamu sengaja membiarkan mereka melihatnya, kan? Seharusnya hari ini kita tidak memanen kolam ini. Paman datang hari ini, ingin membicarakan sesuatu denganmu. Hai Zi. Dulu Bibi memang tidak baik. Bibi banyak bicara yang tidak enak didengar. Jangan dimasukkan ke hati ya. Hai Zi, kolammu itu, Paman ingin membelinya, sebutkan saja harganya. Paman, kolam itu kan airnya mati. Kalian semua bilang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu dulu, sekarang kan kamu sudah berhasil memeliharanya. Mutiara, Paman sudah melihatnya. Kolam itu bisa hidup di tanganmu, pasti juga bisa hidup di tangan Paman. Tenang saja, Paman tidak akan menawar. Betul, betul, betul. Berapapun yang kamu minta, kami bayar. Karena kamu pamanku, 300.000. Kalau tidak, aku akan pelihara sendiri, untungnya lebih banyak. Kalau mutiara itu berhasil dipelihara,
Setidaknya bisa menghasilkan jutaan setahun. 300.000 ya 300.000. Tuan Su, Dengar-dengar kolammu bisa menghasilkan mutiara ungu kaisar, aku tawar 350.000. Tunai. Kamu siapa sih? Aku duluan. Cih, konyol. berbisnis tidak ada istilah siapa duluan. 350.000, tanda tangan denganku. 400.000. 420.000. 450.000. Aku tawar 460. Kamu. Aku juga tidak kekurangan uang 10.000 itu. Kolam mati ini sudah kuhidupkan. Aku tidak tenang kalau menyerahkannya pada orang luar. 300.000 di buku tabungan. Sisa 150.000, aku akan gadaikan rumahku padamu. Rumah tua keluarga Su itu bernilai 150.000, kan? Kamu tahu sendiri. Tuan Su, tolong pertimbangkan lagi. Paman, kolam itu milikmu. Kerang dan ikan masih akan kupanen selama 3 hari lagi. Untuk gadai rumah, buat perjanjian terpisah, hitung bunganya sesuai bank. Kapan lunas, kamu bisa ambil kuncinya dariku. Tenang saja, Haizi. Paman tidak akan ingkar janji padamu. Haizi, Paman tidak sia-sia menyayangimu. Apa jangan-jangan ada jebakan? Jebakan apa? Sudah bertahun-tahun, aku tahu betul kemampuannya. Hehehe. Kamu sudah tahu mereka akan datang? Tentu saja. Tapi ini baru permulaan. Kamu mau menjual kolam mati itu padanya? Aku hanya ingin mengambil kembali semua yang seharusnya jadi milikku. Aku butuh bantuanmu untuk mencari pembeli palsu. Berpura-pura ada yang menawar harga tinggi untuk kolam itu. Setuju. Rumah ayah akhirnya kembali ke tangan kita. Kakek juga masih ada. Karhai, ini yang terakhir. Karhai, aku pergi dulu. Rumahnya sudah di tangan. Kamu pasti sudah lega sekarang. Setelah didapat, rasanya tidak seberat itu. Itu karena sekarang kamu punya hal yang lebih penting di tanganmu. Mutiara dari ikan kolam. Ibumu juga. Dan aku, setidaknya untuk sekarang. Nah, baguslah. Si Suhai itu menjual kolamnya pada kita. Kita bisa untung ratusan ribu setahun. Uang rumah bisa ditebus dalam sekejap. Tentu saja. Nanti kalau kerang-kerang ini sudah menghasilkan mutiara dan ikannya sudah terjual, kita bisa jadi orang paling disegani di desa ini. Hahaha. Ini banyak banget, Karhai. Ini bagian keuntunganmu 30.000, sesuai kesepakatan. Karhai memberiku 8.000 sebulan, plus makan dan tempat tinggal. Lagi pula, ini belum akhir tahun. Pesanan mutiara sudah antre sampai tahun depan. Ini yang pertama. Nanti ada lagi. Karhai, dulu aku di proyek. Sehari angkat 2.000 bata, gajinya 85 sehari. Jumlah segini, aku harus kerja setengah tahun lebih. Terima kasih, Karhai. Terima kasih, Bos Su. Aduh, uangku. Salahmu beli kolam jelek itu. 300.000. Rumah kita habis semua. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Cari dia. Suhai, kamu sudah menghancurkan kami. Semua bibit ikan di kolam itu mati. Semua kerangnya hitam. Kamu sengaja, kan? Bibi, waktu beli kolam, di kontrak sudah tertulis jelas, kalau ikan mati bukan tanggung jawabku. Apa aku memaksa kalian tanda tangan? Sekarang malah menyalahkanku. Kamu sudah merencanakannya dari awal, kan? Waktu pembagian warisan, kalian memberiku kolam mati. Kalian tidak merencanakannya dengan baik. Haizi, 300.000 itu semua tabungan kami. Jantung bibimu tidak sehat. Paman, aku tidak punya kewajiban apapun pada kalian. Tapi kolam baru butuh orang untuk membersihkan lumpur, bayaran harian. Mau kerja atau tidak, kalian bicarakan sendiri. Qiangzi, ayahmu menggadaikan rumah ke Suhai. Apa? Kolamnya rugi. Semua ikannya mati. Aduh, Qiangzi, dia ayahmu. Qiangzi. Kalau sudah digadaikan, ya sudah. Aku masih punya kolam ini. Nanti kalau ikan-ikanku sudah terjual, ratusan ribu akan masuk kantong. Waktu itu rumahnya langsung bisa ditebus lagi. Nona,
Cari siapa? Bibi, saya Jiang Ruotong, datang menjenguk Bibi. Oh, kamu Ruotong. Cepat duduk. Ruotong, makan dulu ya baru pulang. Sup ikannya baru saja matang. Ruotong, coba cicipi. Ikan ini dipelihara di kolamnya Haizi. Rasanya lebih enak daripada yang dibuat Koki Hotel. Coba cicipi yang ini. Nanti kalau ada waktu, sering-sering main ke sini ya. Baik, terima kasih, Bibi. Bibi, saya ada urusan di kantor. Saya pamit dulu. Antar dia pulang. Sup ikan buatan ibumu lebih ampuh daripada kontrak. Kalau begitu, nanti aku sering kirimkan untukmu. Aku tunggu. Gadis ini beda dengan Yo Xiaoyan. Dia melihat matamu, bukan uangmu. Bu, menurut ibu, aku pantas untuknya tidak. Bos Liang, saya baru mau telepon. Kapan pengiriman bulan depan? Kontraknya 50 ton. Ini sudah telat berapa lama? Sebentar lagi, sebentar lagi. Ikan-ikan ini tumbuh dengan sangat baik, 2 minggu lagi sudah bisa dipanen. 2 minggu? Kamu bilang, kalau tidak bisa dikirim lagi, akan ganti rugi sesuai kontrak. Ikan di kolam cuma hidup separuh. Katanya kamu bisa mengurusnya sendiri? Dulu semua ini Suhai yang kerjakan. Aku sama sekali tidak tahu cara mengecek kualitas air. Kalau begitu, cari dia. Dia kakakmu. Kalau bukan dia yang bantu, siapa lagi? Kalau aku minta tolong padanya, pasti tidak masalah. Aku akan pergi sekarang. Bro, kolamku udah nggak beres, tolong cekin dong. Sekali cek 10.000. 10.000? Kurang. 30.000 juga oke, bro, tinggal bilang aja. Kamu pikir aku sekarang butuh uang segitu? Bro, bukan maksudku begitu. Sukiang, pernah nggak kamu mikir satu hal? Kamu datang ke sini karena aku kakakmu, atau karena kamu butuh orang buat bersihin masalahmu? Ya jelas karena aku anggap kamu kakak. Kita kan saudara satu kakek. Kamu pernah anggap aku kakak? Sekarang kolammu hancur. Kamu bawa minuman, langsung ngomongin duit. Kamu mau ngakuin aku kakak, atau mau nyewa orang? Aku cuma mau minta tolong. Minta tolong bukan caranya begitu. Kamu bahkan gak bisa bilang, bro, aku salah. Dengan benar, langsung nawar harga. Kamu pikir aku tipe yang kerja cuma karena duit? Terus kamu mau aku gimana? Harus aku sujud minta? Kamu sujud atau enggak urusanmu. Bantu atau enggak urusanku. Bawa balik. Kolammu nggak akan aku cek. Suhai, kamu tega banget ya? Kamu yang nggak pernah belajar cara minta tolong. Dia bakal balik lagi. Bro Qiang, kolam ini masih mau dikeruk? Keruk? Kenapa enggak? Di kolamku masih ada puluhan ribu kilo ikan hidup, keruk semuanya. Habis ini pindah tempat keruk. Bro Qiang, kayaknya beneran udah nggak ada ikan di sini. Hai, air di gentong ini masih cukup buat berapa lama? Kolam baru kan gede banget, kamu tiap kali harus ambil setengah gayung. Kalau suatu hari habis gimana? Cukup. Setiap kali diambil, airnya akan terisi lagi. Guci ini bisa mengisi air sendiri. Waktu pembagian harta, pamanmu sendiri yang membawanya, meletakkannya di kakimu. Dia pikir itu untuk mempermalukanmu, tapi ternyata kakekmu memberikan yang terbaik padamu. Aku sendiri yang menyerahkan harta karun itu. Tidak bisa, aku harus mengambilnya kembali. Guci ini milik ayahku. Kembalikan padaku, paman. Waktu pembagian harta, paman sendiri yang memberikannya padaku. Aku tidak peduli, mau tidak mau, kau harus memberikannya. Paman, kalau bisa kau bawa, itu milikmu. Waktu pembagian harta itu, kamu sudah tahu kan apa itu? Tidak tahu. Waktu membersihkan tangki, tanganku tergores duri. Baru setelah itu aku tahu. Darah. Paman, apa dia masih mengenalmu? Ayo, cari Sukiang untuk cari jalan keluar. Kontrak 1,5 juta, denda 5 kali lipat, jadi 7,5 juta. Bos Su, harus masuk rekening dalam 30 hari. Kalau kurang sedikit saja, kamu tahu akibatnya. Bos Liang, kamu menjebakku. Di kontrakmu tertulis 5 kali lipat. Waktu tanda tangan dulu.
kenapa kamu tidak jelaskan? Dulu kamu tanda tangan tanpa melihat-lihat. Bukankah kamu bilang, kolam terbaik di desa keluarga Su ada di tanganku, 50 ton ikan bisa didapat dalam sekejap. Kamu bilang tidak akan ada masalah. Setiap kata itu kamu yang bilang. Kuberi kamu waktu 10 hari, 7,5 juta, tidak boleh kurang 1 sen pun. Kak Hai, Bos Liang minta 7,5 juta. Aku nggak sanggup bayar. Bisa pinjami aku? Aku tahu dulu aku brengsek. Aku menipumu saat pembagian harta dan keuntungan. Aku bajingan, aku bukan manusia. Kak Hai, ingat nggak waktu kecil, kita berdua di tepi kolam, kamu bilang ingin beternak ikan seumur hidup? Setiap kata, maaf, yang kamu ucapkan, ada harganya. Satu kata, maaf, seharga 7,5 juta. 3 tahun lalu ibuku dirawat di rumah sakit, aku pinjam 2.000 darimu. Kamu bilang kalau nggak punya uang, mati saja. Sekarang ikanmu mati semua, kamu utang 7,5 juta. Kamu berlutut di depanku memanggilku. Kakak, pantaskah kamu? Kak, aku salah. Kalau kamu nggak pinjami, aku nggak akan bisa hidup. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Aku akan bekerja untukmu, tanpa upah. Memberi makan ikan, membersihkan kolam, mengangkat lumpur, apapun akan kulakukan. Kak, demi kakek kita yang sama. Sukiang, kamu bukan datang untuk bekerja. Kamu datang mencari jalan keluar. Tapi di kolamku tidak ada jalan keluar untukmu. Kamu pantas menerima ini seumur hidupmu. Suhai, kamu bilang aku pantas menerima ini. Baiklah, kalau kamu nggak biarkan aku hidup, kamu juga jangan harap bisa tenang. Masuk mobil. Dia berlutut, ya? Kamu jadi iba? Enggak, cuma, dulu waktu dia injak-injak aku, kupikir kalau dia berlutut aku bakal ketawa. Tapi pas lihat langsung, kok enggak bisa ketawa? Itu karena kamu bukan orang seperti dia. Makasih sudah datang. Sudah pinjam. 7,5 juta yuan, pakai apa kamu bayar? Kolamnya penuh ikan mati. Kamu bahkan enggak bisa bedain kualitas air. Waktu Suhai ada, semua ini dia yang urus. Kamu malah usir dia. Sudah selesai ngomongnya? Belum. Anggur 168.000 yuan di hotel itu, aku yang patungan. Semua sia-sia. Ayahmu ngajarin kalau punya uang, kamu raja. Sekarang kamu enggak punya uang, kolamnya juga hilang. Aku mau apa lagi sama kamu? Dasar mata duitan. Aku belajar dari kamu. Cuma bisa bertaruh. Kita berdua sama saja. Cari saja Suhai. Lihat dia masih mau kamu nggak? Ayah bilang, kalau punya uang, kamu raja. Aku utang 7,5 juta yuan. Enggak bisa jadi raja lagi. Kak, aku nggak bisa jadi raja. Kamu juga jangan harap bisa jadi raja. Lehermu gosong. Beberapa hari juga sembuh kok. Ini buat kamu. Kamu sengaja beli ini. Aku sekalian bawa satu lagi. Kamu nggak bisa mengolesnya, kan? Balik badan. Kamu bilang nggak ada yang mendukungmu. Kamu salah. Aku selalu mendukungmu. Sudah, ini buat kamu. Aku pulang dulu. Jiang Ruotong. Terima kasih. Cuma gentong bobrok ini. Bahkan kamu juga nggak mengakuiku. Suhai, kamu nggak biarin aku hidup. Kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Sukiang, jangan dihancurkan. Ini bukan gentong biasa. Syukurlah kamu baik-baik saja. Bantu dia ke rumah sakit. Tidak bisa dihancurkan. Batunya hancur, tapi gentongnya tidak apa-apa. Qiangzi, kamu ngomong apa? Gentong itu tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dihancurkan. Dia tidak mengizinkan. Kakek tidak mengizinkanku menghancurkannya. Ini kamu. Kamu yang membuat anakku jadi begini. Kembalikan anakku. Bibi, gentong itu dia hancurkan sendiri. Dia jatuh sendiri. Hai Z.
Kapan kamu mau mengambil kembali rumah itu? Bukankah kalian masih tinggal di sana? Maksudku, sertifikat rumahnya ada di tanganmu. Kapan saja kamu tidak senang, kamu bisa mengusir kami. Qiangzi jadi begitu, dan Cui Hua juga tidak sehat. Paman, rumah itu milikku. Tapi aku tidak akan mengambilnya. Hai Zi. Paman berutang padamu seumur hidup ini. Apa-apaan ini? Karhai, ikan apa ini? Super Red Arowana. Ikan hias paling top. 1 ekor bisa ditukar dengan 1 rumah. Ikannya bermutasi. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Ikan ini ada gunanya buatku. Malam ini kamu ada waktu? Nenek minta makan malam. Ada orang dari ibu kota provinsi. Kamu temani aku pergi. Siapa? Zhao Yongchang. Yongchang sudah datang. Nenek, Anda masih sehat sekali. Ayahku menyuruhku untuk datang menemuimu dulu. Ini kutemukan di laci ayahku. Dia dan Paman Jiang. Nenek. Ayahku bilang cincin ini peninggalan ibuku untuk Ruotong. Baiklah, hari ini kita tidak membahas ini. Aku hanya mewakili ayahku. Bos Su, aku sudah dengar tentang mutiara ungu kaisar di ibu kota provinsi. Nanti kalau butuh mutiara di ibu kota provinsi, aku akan mencarimu. Tapi, sumber air untuk budidaya mutiaramu harus dijaga baik-baik. Ibu kota provinsi sedang memeriksa kualitas air. 1 mutiara terdeteksi kelebihan logam berat, seluruh merek bisa hancur. Bos Hao, jangan khawatir. Kualitas mutiara ungu kaisar, aku jamin dengan pelabuhan Donghai. Bos Hao tadi bilang hari ini mewakili kakeknya. Persahabatan orang tua ya persahabatan orang tua. Urusan Ruotong, dia yang memutuskan sendiri. Yongchang, sebelum kau mendorong cincin itu ke depan Ruotong, sudahkah kau tanya apakah dia mau? Ayahmu dulu tidak bekerja seperti ini. Nenek benar. Aku pergi dulu. Bos Su, pikirkan baik-baik kata-kataku itu. Simpan kartu namanya. Siapa tahu suatu hari nanti berguna. Dia tidak hanya datang untuk melamar. Dia juga ingin mengambil alih hak pengelolaan pelabuhan Donghai. 3 bulan lagi ada rapat pemegang saham. Jika aku tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, saat pergantian manajemen, orang-orangnya akan masuk. Pelabuhan Donghai itu milikmu dan nenekmu. Memangnya dia siapa? Karena harga pasokannya 30% lebih murah dari kita. Kalau begitu, jangan biarkan dia mengambilnya. Bos Su, ungu kaisar hanya ada di kolammu. Kalau tidak ada kolammu, bagaimana Ruotong bisa menjelaskan pada para pemegang saham? Kalau kamu bersama Ruotong, apa kata orang di luar? Mereka akan bilang dia memungut seorang peternak ikan. Kamu tidak takut dia ditertawakan? Oh ya, air dari kolam di desamu itu sudah kuambil sampelnya. Tidak mudah beternak mutiara. Pikirkan baik-baik. Kak Hai, kamu tidak benar-benar memasukkan perkataannya ke hati, kan? Ikan yang kamu pelihara lebih baik dari siapapun. Ayo pergi. Prestir Jiang, datang sepagi ini? Tidak bisa tidur. Dulu, biasanya orang lain yang tidak bisa tidur dan datang menemuiku. Itu, sepatumu. Nanti kubuang saja. Presdir Jiang, saya sudah mengambil sampel air di desa keluarga Su. Hasilnya menunjukkan kadar logam berat melebihi batas. Mutiara dari pelabuhan Donghai. Apa Anda tidak mau mempertimbangkannya lagi? Presdir Jiang, saya. Bos Wang, mutiaranya sudah saya bawa. Anda bisa bicara setelah melihatnya. Bos Hao bilang air saya bermasalah. Kalau bermasalah, mana mungkin bisa menghasilkan mutiara seperti ini? Truk pendingin ada di luar. Semua mutiara musim ini sudah diuji. Laporannya ada di meja Anda. Bos Su, bagaimana Anda tahu Bos Wang ada di sini? Bos Hao, saya datang bukan untuk menjelaskan kepada Anda. Saya hanya datang untuk mengantar barang ke Presdir Jiang. Barangnya sudah sampai. Mau tanda tangan kontrak atau tidak, kalian bisa terus berdiskusi. Tidak perlu diskusi lagi. Bos Wang, silakan. Buka pintunya. Mana Suhai?
Ada apa kalian mencari Haizi? Saya pakai mutiara kalian, leher saya jadi ruam merah. Kalian ini mau membunuh orang demi uangnya. Kalian ini mau untung tapi merugikan orang. Mutiara ini hasil budidaya anak saya, bukan? Saya harus lihat dulu baru tahu. Kalau memang ada masalah, kami akan ganti rugi. Bukan dia yang budidaya. Cari saja siapa yang seharusnya kamu cari. Kamu adalah mantan pacar yang paling dia pedulikan. Aku ingin kamu mengajaknya keluar dengan alasan minta maaf. Kamu menyuruhku menjebaknya? Suhai tidak pernah menyakitiku. 2 hari sebelum kami putus, dia hanya punya 8.000 di sakunya, tapi dia memberiku 5.000. Kalau aku melakukan ini, aku bahkan tidak punya hak untuk mengatakan bahwa aku salah pilih kata-kata dulu. Setelah berhasil, aku akan membayar 3 kali lipat. Dia tidak akan peduli padaku, Dia tidak akan memaafkanmu. tapi dia akan luluh. Aku sibuk, permisi. Dia bahkan berani mengganggu Jiang Ruotong. Aku pasti hanya pion yang akan dibuang. Ruotong, aku tidak mengganggumu, kan? Ada apa? Soal cincin waktu itu? Nenek sudah memarahiku. Aku juga tahu itu terlalu terburu-buru. Tapi ada satu hal yang sudah aku ragukan selama beberapa hari. Awalnya aku tidak mau ikut campur, tapi karena ini melibatkanmu, aku tidak akan tenang kalau tidak mengatakannya. Ini difoto oleh temanku. Wanita ini adalah mantan pacar Suhai. Ruotong, Aku tidak ingin kamu dibohongi. Meskipun itu benar, aku tetap percaya padanya. Ruotong, apa kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Yang dia cintai adalah semua yang bisa kamu berikan padanya. Tanpa pelabuhan Donghai MU, Dia masih diusir di pasar sekarang. kamu mempertaruhkan seluruh perusahaan untuknya. Dia bisa kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa. Kalau kamu kalah, bagaimana kamu akan menjelaskan pada para pemegang saham? Keluar! Zhao Yongchang datang menemuiku hari ini. Dia membawa foto kamu dan Yo Xiaoyan. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Aku percaya padamu. Lain kali dia datang menemuimu, beritahu aku. Dia bilang mutiara itu beracun. Ada yang menyebarkan rumor di kalangan pemegang saham. Besok ada pameran perhiasan, temani aku ke sana. Baik. Mohon tunjukkan undangan Anda. Bos Su, ini acara apresiasi kelas atas, tidak bisa masuk tanpa undangan. Dia orangku. Zhao Yongchang, ada rumor di luar kalau mutiara ungu kaisar itu beracun. Kebetulan sekali Anda mengadakan pameran mutiara ini, jadi para bapak sekalian bisa melihat sendiri apakah saya, Jiang Ruotong, ini cuma main-main. Para bapak sekalian, silakan maju dan lihat. Wah, Presdir Jiang sendiri yang turun tangan. Tentu saja tidak masalah. Silakan bapak-bapak sekalian terus menikmati. Bos Zhao, Anda bilang air saya bermasalah. Bos Zhao, apakah air beracun bisa menghasilkan ikan seperti ini? Suhai, foto-foto itu, Zhao Yongchang yang suruh aku gabungin. Dia kasih aku uang, aku nggak punya pilihan. Setengah tahun lalu, kamu bilang nggak mau seumur hidup di rumah miskin. Aku kira kamu jijik aku miskin, ternyata kamu serakah. Yo Xiaoyan, jangan cari aku lagi. Dia nangis begitu, kamu nggak lihat sedikit pun? Kalau aku balik lagi, kamu marah nggak? Nenek, aku datang untuk pamit. Yongchang, aku sudah dengar semua yang kamu lakukan di kota Jiangcheng kali ini. Rumor mutiara, foto Yo Xiaoyan. Aku cuma mau tanya, kamu pakai hubungan ayahmu dengan ayah Ruotong untuk menekan Ruotong. Pantas nggak? Nenek, soal foto itu bukan aku. Ayahmu itu orang terhormat. Seumur hidupku, aku nggak pernah bilang dia jelek sedikit pun. Dengan semua yang kamu lakukan ini, kamu nggak pantas menyebut namanya. Nenek, aku pamit. Ruotong sudah 2 tahun mengelola pelabuhan Donghai, dan dia belum pernah membawa siapapun untuk menemuiku. Kamu yang pertama. Mulai sekarang, tolong jaga dia untukku. Nenek, apapun yang terjadi dalam hidupku, ikanku hanya akan dikirim ke pelabuhan Donghai, dan hatiku hanya untuknya.
Kamu menyuruhku keluar untuk apa sih? Misterius banget. Tutup mata. Sudah. Ini cantik sekali. Kapan kamu membuatnya? Sudah lama aku kumpulkan. Suhai, kamu ini. Kamu sudah mengejarku begitu lama. Aku harus menunjukkan sesuatu dong. Siapa yang mengejarmu? Lalu kenapa kamu sering sekali datang ke kolam? Terima kasih, Suhai. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena tidak membuatku menunggu sia-sia. Ikan ini sudah jadi siluman. Aku sudah terbiasa mengintipnya setiap kali. Baru pagi ini aku menerima kabar, Zhao Yongchang tadi malam dipukuli di tempat parkir. Siapa? Suk yang bersikeras bilang Yo Xiaoyan dibawa kabur Zhao Yongchang. Setelah semalaman di sana, Zhao Yongchang patah 2 tulang rusuk, rahangnya retak, dan ditendang di bagian vital sampai kehilangan kemampuan untuk punya anak. Suk yang juga dipukuli. Sekarang dia koma di rumah sakit. Zhao Yongchang menyuruh Yo Xiaoyan untuk mencelakaimu, tapi akhirnya dia hancur di tangan pria Yo Xiaoyan sendiri. Memang karma itu ada. Tuhan sudah membalas perbuatannya. Keturunan keluarga Zhao terputus karena ulahnya sendiri. Apa yang dia berutang padaku tidak akan bisa diganti dengan anak sekalipun. Apa yang dia berutang pada Ruotong, biarkan saja sampai dia belajar jadi manusia dulu. Baik, perkataanmu ini akan kusampaikan. Xiaoyan, jangan pergi. Kartu itu milikku. Kamu kabur dengannya. Zhao Yongchang, aku tidak bisa mengalahkanmu. Hehe, ayah, katanya kalau punya uang itu jadi bos. Aku sudah tidak punya uang, jadi tidak bisa jadi bos lagi. Kak Hai, ikan merah itu dari kolammu. Aku tidak bisa memelihara apa-apa. Kamu dengar itu? Tong air itu kamu sendiri yang kasih. Otaknya kamu sendiri yang ajarin. Uang tabungan pensiunnya kamu sendiri yang tanda tangan. Sepanjang hidupmu, apa ada satu hal saja yang kamu lakukan dengan benar? Qiangzi, ayah minta maaf padamu. Ayah tidak mengajari siapapun dengan benar. Ayah sendiri sudah hidup seumur hidup, tapi tidak mengerti apa-apa. Aku mau ambil rumput air di kolam baru. Sore nanti masih ada 1 muatan lagi. Coba kamu bilang, nanti kalau anak-anak kita lihat ikan-ikan ini, kamu mau cerita apa ke mereka? Dulu ayah miskin sekali, cuma punya ikan ini. Lalu berkat ikan ini, ayah bisa menikahi ibu kalian. Ih, kamu ini.